Alhamdulillah, makalah demi makalah, dari makalah 46 sampai 50 sampun dijelasaken disampaikan kali Ustaz Mustaqim dengan sarah kitab tersebut. Sing menika dalu niki insyaallah kula mengulangi saja. Sing menika muga-muga dalam penjelasan mungkin iki menambah kefahaman dan keyakinan kula dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Allahu wa la syai' ma'ahu wa huwa al-an 'ala ma kana 'alaih. Telah ada Allah dan tiada sesuatu di sampingnya, dan ia kini sebagaimana adanya semula. Makalah 46 Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwasanya Allah adanya sekarang. Sakniki niki wonten Gusti Allah. Kalimpun ingin awal enten iku posisinya atau kondisinya tetap sama. Artosipun Gusti Allah min awal wal akhir, mulai awal sampai akhir tetap wonten lan boten nenten napa-napa kecuali Gusti. Wonten nenten istilah Gusti Allah enten pendamping atau di sampingnya Allah tidak ada. Lah makalah niki makalah 46 niki Syekh Ibnu Athaillah nyritakaken kangge tiyang sing makom fana. Makom fana menika sampun dijelasaken. Kinten-kinten tasih eling napa mboten? Tasih eling napa mboten makom fana? Makalah sebelumnya kan menyebutkan Su'aul Basirah, kemudian Ainul Basirah, dan yang terakhir Hakul Basirah. Kalau Su'aul Basirah niku ilmu-ilmu tentang keyakinan, ilmu-ilmu tentang ketauhidan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakuasaan Allah, tentang Allah yang maha melihat, tentang Allah yang maha mendengar. Ilmu niku namine ilmu Su'aul Basirah. Sing akhire kula sampean sedaya niki merasa bahwa Allah ini benar-benar dekat. Paham ya? Karena sampean yakin bahwa Allah maha mendengar, karena Allah maha melihat. Akhirnya dampak dari keyakinan itu kula sampean dados ngerasa cedhek atau Allah cedhek dengan kita. Kados ngeten iki sampean yakin kula sampean kabeh ngumpul kados ngene iki duwe keyakinan lek Allah iki melihat sampean. Lek Allah iki nyemerapi kula ambek sampean. Kira-kira perasaan ini enggak perasaan cedhek enggak Gusti Allah. Nah, niku namine Su'aul Basirah. Ilmu-ilmu keyakinan yang tentang menyebutkan sifat-sifat Allah yang maha melihat, yang maha mendengar dan sebagainya, menunjukkan Allah itu dekat. Paham nggih? Mantun ngoten munggah pengertian teng pundi teng Ainul Basirah. Ainul Basirah adalah mata keyakinan. Sing menika kula sampean sedaya niki nyumerapi, yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang menghidupkan, yang menggerakkan segala sesuatu ini adalah Allah. Sampai-sampai teng jerone awak, sampai teng joboe awak. Niki sedaya terjadi atas kehendak takdir Gusti. Paham ya? Nah, ketika sampai nafas sinten sinakdiraken Gusti. Ketika sampai berbicara sinten sinakdiraken Gusti. Semua gerakan dalam anggota tubuh
mulai darah yang berjalan, jantung yang berdetak, sel-sel yang dalam tubuh yang hidup, yang mati, semuanya Allah yang menakdirkan dalam kehendaknya. Kan ngoten nggih? Lek sampean obat sing obatno Gusti Allah dalam arti takdir Gusti Allah. Lek sampean ngomong, bekerja, diam, tidur, semuanya itu dalam kehendak takdir Allah. Sampean enten pundi? Sampean enten pundi? Maka pengertian keyakinan ainul basirah itulah tingkat faham makom fana'il billah. Fana dadine awak iki malih ilang. Sebab kabeh Gusti pandangannya semua itu hanya Allah yang dilihat. Dianggap awak wis gak ono saiki ambekan sing nakdirno Gusti Allah. Aku iso ngomong takdire Gusti Allah. Kan ngoten. Sampai jantung opah iku ngono kehendak takdir Allah. Sampai kerja takdir Gusti Allah, kerja menghasilkan oleh rezeki itu ke Gusti Allah kok kabeh. Lah kula sampean iki enten pundi ketika sampean makom niku jadi keyakinan dalam pandangan mata hatinya seperti itu. Hilang. Sing biasa ini ku nun sewu. Ibaratnya bekerja. Ibaratnya kerja mari ngoten hasil ditakoni iya aku iku mang kerja. Kan ngoten, akune muncul aku mang kerja ono model. Tapi ketika pemahaman bahwa semua yang terjadi baik dalam diri kita maupun di luar diri kita adalah terjadi karena kehendak dan takdir Allah. Moko awak iki gak duwe opo-opo kok ono malifana. Paham maksudnya nggih? Itulah yang dikatakan makom fana. Dan di sini disebutkan makalah 46 karena fananya orang ini dia meyakini keyakinannya itu kata Syekh Ibnu Athaillah mulai biyen sampai saiki Gusti Allah itu tetap ijen dan esa, tidak ada satupun di sampingnya. Lewat mengatakan keyakinan seperti itu kabeh iki malih gak ono, sing ono iku Gusti. Maksudnya ngoten. Itu dalam bentuk keyakinan. Kita harus meyakini itu. Karena dalam pandangan hakikat tauhid, sesuatu yang dulunya tidak ada, kemudian ada, dan kemudian tidak ada lagi, itu dianggap kau. Paham ya? Itu pandangan hakikat. Biyen alam semesta gak ono, diciptakno ambek Gusti Allah ono. Mari ngono kiamat hancur lebur ilang kabeh. Gak ono maneh. Ono sing saiki iki iku dianggap gak ono ambek wong hakikat dalam pandangan hakikat. Krana napa? Sing dianggap ono mulai biyen sampai kapanpun tetep iku jenenge ono. Lek jarene ono, mari ngono gak ono iku palsu. Maka dianggaplah tidak ada. Maka yang tetap abadi dan hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangannya orang hakikat itu kados ngoten. Selalu melihat segala sesuatu dianggap tidak ada, yang ada hanya Allah. Napa maksudnya Syekh Ibnu Athaillah kok nerangaken kados ngeten iki? Nah niki makalah selanjutnya akan menerangkan. Makalah 47 la tata'adda niyatu himmataka ila ghairihi fal karimu la natakhatta'u amal. Makalah 47 jangan melampaui niat tujuanmu, harapanmu kepada lainnya. Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak dapat diliwati oleh sesuatu harapan apapun atau angan-angan. Makalah 47 niki Syekh Ibnu Athaillah jelasaken. Lek pandangan pertama wong hakikat orang-orang fana fil billah, gak ono kabeh, di samping Allah tidak ada, yang ada hanya Allah. Lah iki ditoto niate lek njaluk opo-opo iku aja sampe njaluk nang saliyane Gusti Allah. Krana kabeh ku gak ono. Gak ono iku dianggap tidak bisa memberikan kebutuhan dan hajat kita. Kebutuhan kula, kebutuhan hajat-hajat kula mboten saged enten sing nyukani kecuali Gusti Allah. Makanya jarine Syekh Ibnu Athaillah, toton niat iki aja sampe njaluk nang ngene saliyane Gusti Allah. Jadi pengajaran ini makalah 47 niki kula sampean niki mboten angsal pun sampai khususnya orang-orang salik
mumpun sampai mempunyai hati ketergantungan atau harap kepada segala sesuatu kecuali Allah. Soalnya segala sesuatu ku dalam pandangan fana dadi mboten enten sing ono cuma Gusti Allah. Paham maksudnya? Kemudian makalah 48. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaika fa kaifa yarfa'u ghairahu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan 'ala nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'a. Jangan mengadu meminta sesuatu hajat kepada selain Allah, sebab ia berdiri, ia sendiri yang memberi menurunkan hajat itu kepadamu. Maka bagaimana sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan Allah? Siapakah yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya, maka bagaimana akan dapat menyingkirkan bencana dari lainnya. Makalah 48 meliko Syekh Ibnu Athaillah jelaskan juga dalam hal permohonan atau pengaduan atau istilah bahasa Jawa sambat. Pun sampai sambat atau mengadu atau meminta, mengharapkan, menaruh hajat kita kepada selain Allah. Jalur nang Gusti Allah tok krono ketika Allah menimpakan satu musibah, bencana, ujian apa mawon, iku sing ngekek iku Gusti Allah. Lan sing saged ngangkat musibah iku ya Gusti Allah. Jadi kalau kembali kita terangkan kepada makom fana. Makom fana itu artinya pada hakikatnya itu tiada sesuatu apapun kecuali Allah. Dan di sini bukan berarti berunsur benda dalam arti tapi unsur pada sifat. Artinya ngeten, sing dianggap gak ono kabeh kecuali Gusti Allah. Itu bukan masalah benda tapi masalah sifat. Saat ini wong arif walaupun mengatakan segala sesuatu itu tidak ada yang ada hanya Allah, tapi dia tetap mengatakan rumah itu ada, batu itu ada, istri itu ada. Tapi yang dimaksud ini adalah sifat. Apa itu yang tidak ada? Yang tidak ada. Ini kekuasaan, kekuatan, dan sebagian sifat yang lain. Hati kabeh niki dianggap gak ono dalam arti kekuatan. Karena adanya sesuatu itu karena kekuatan. Lah kekuatannya di mana gak ono dianggap gak ono. Sedangkan kekuatan itu hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Dalilnya jelas ini ya. Tidak ada kekuatan semuanya kecuali Allah. Nanti kan kalau jelaskan balik-balik itu. Lek jarene wesi. Sampeyan saged ngarani iku wesi. Krana wesi iku sampean tekuk mboten kuat sampean ndudukno lek wesi iku duwe kekuatan. Mungkin lek abote wesi iku mang sak kintal ngono wis. Wah, tambah repot malih sampean mau merubah bentuk daripada besi itu. Kan ngoten nggih. Tapi ana wesi sampean cekel kaya dene sampean iki mang nyekel kapas atau kerupuk. Maka saat itu juga sampean mengatakan besi itu bukan kan ngoten nggih. Padahal iku besi. Tapi kekuatannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti kekuatannya dikemet titik kok dene kapas. Moko masya wesi sampean anggap duduk wesi. Nggih ta mboten? Jadi adanya sesuatu yang di alam semesta ini yang bersifat benda itu karena sifat kekuatan yang ada di dalamnya. Sedangkan nopo mawon sing wonten iki wonten kekuatane. Angin ana kekuatane, bleduk ana kekuatane, nopo mawon ana kekuatane. Tapi kekuatan itu sesuai dengan qadarullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Lek kayu abote sakmene, lek wesi sakmene, itu tetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kekuatan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang kita anggap ada itu menjadi tidak ada. Faham maksudnya? Inilah pandangan orang-orang hakikat. Kemudian di sini makalah 48 menika mboten enten pun sampai kula sampeyan iki mengadu, meminta, mengharapkan, menetapkan
hajat kita kepada selain Allah. Soalnya kabeh gak ono. Artinya gak ono sing duwe kekuatan. Tidak ada yang punya kekuasaan apapun yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Sampai dari Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana dia akan mungkin bisa menghilangkan bencanamu sedangkan dia sendiri tidak mampu untuk menghilangkan bencananya sendiri. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Insyaallah. Mungkin dibahas yang tentu. Maqalah 49, in lam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fahal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa manan. Jika engkau tidak bersangka baik husnudzon terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifatnya yang baik, sangkalah baik Allah karena kurnia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi nikmat dan kurnia kepadamu? Makalah 49 Syekh Ibnu Athaillah jelasaken kula panjenengan sedaya niki diajari kali Syekh Ibnu Athaillah. Lek kula sampeyan iki gak iso nyangka apik nang Gusti Allah liwat sifat-sifate Gusti Allah. Soale wong yang kula sampeyan iki dianggep wong salik, paling tidak sudah meyakini bahwa bagaimana kesempurnaannya Allah dalam sifat-sifatnya. Sampeyan harus yakin, ya Allah iku Rahman Rahim. Ya Allah iku Maha memberi. Ya Allah iku Maha kuasa. Harus yakin wong salik itu. Lek sampeyan weruh sifat-sifate Gusti Allah iku mang kabeh apik. Kabeh apik sifate Gusti Allah. Sik gak iso nyangka apik nang Gusti Allah. Karena keterbatasan, karena kebodohan kita. Moko jare Syekh Ibnu Athaillah nyoba belajar nyongko apik nang Gusti Allah liwat nikmat-nikmate Gusti Allah sing dikekno kula ambek sampean sedaya. Kaya napa? Kita menyadari akan karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahwa Allah niku sampun nyukani nikmat dhateng kula sampean sedaya yang belum pernah kula sampean iki meminta. Sampai kapan jaluk ambekan nang Gusti Allah? Sampai kapan mulai jaluk iso bisa melihat? Jaluk nang Gusti Allah kapan? Kapan sampai pernah meminta bisa mendengar? Kapan sampai minta hidup di dunia ini? Kapan sampai meminta rasa nikmat, rasa segala macam bentuk nikmat Allah? Sampai gak tahu jaluk. Gusti Allah itu wis ngekei. Gak tahu kapan jaluk. Tapi Allah sudah memberinya. Tanpa kula beramal, tanpa sampean beramal, sampean dorong sembayang, dorong ngakoni Gusti Allah. Wis dikei nikmat ambek Gusti Allah. Berarti di situ menunjukkan bahwa Allah ini Maha Pemurah. Menunjukkan bahwa Allah ini baik, maka dengan itu cobalah kita untuk berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu. Kata ngoten, lek wong salik sing rodok meningkat ilmunya, dia meyakini dengan sifat-sifat Allah. Dia bisa berprasangka baik dengan sifat-sifat Allah. Ternyata sifat-sifat Allah itu gak ono sing elek. Semua sifat Allah adalah baik dan sempurna. Dari semua sifat itu, karena sifat akan menghasilkan af'al, perbuatan. Dari sifat itu akan berakibat pada perbuatan. Kalau sifat ini baik, pastinya perbuatannya akan baik. Seperti contoh kalau dikatakan manusia. Manusia, ketika manusia itu mempunyai sifat yang baik, seperti hanya sabar, dia pemaaf, merendahkan diri, dia selalu sifatnya menolong, kasihan. Hanya yang baik-baik ada manusia. Mungkinkah orang itu akan berbuat jahat? Mungkin nang mboten. Krana sifate apik kabeh. Lah lek ana wong duwe sifat sombong, dia kejam, suka menghina, menghancurkan orang, iri dan sebagainya. Kono sing apik sifatnya, mungkinkah dia akan berbuat yang baik? Mungkinkah dia akan berbuat yang baik? Mboten. Krana sifate
Sedangkan kita dalam memahami Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, seluruh sifat Allah ini baik, mboten enten sing elek. Mosok sik gak iso nyangka apik ae nang Gusti Allah. Sik gak iso aku nyangka apik aku nang Gusti Allah. Karena apa? Karena keterbatasan dan kebodohan kita. Oh, lek ngono jare Syekh Ibnu Athaillah. Cek awakmu iso nyangka apik nang Gusti Allah, ilingo ambek nikmat-nikmate Gusti Allah yang diberikan kepadamu. Ngilingi monggo yang bisa sampean. Iya rek, kapan aku jauh urip nang Gusti Allah? Gak tahu, tapi dikai urip ambek Gusti Allah. Kapan aku jauh iso mlaku? Gak tahu jaluk aku iso mlaku, tapi dikai mlaku ambek Gusti Allah. Kapan aku meminta agar bisa melihat, mendengar, makan, minum semuanya? Tidak pernah minta. Semuanya Allah memberikan. Hanya cuma-cuma tidak mengharapkan sesuatu apapun dari hambanya. Jika notok ambil Gusti Allah. Lah lek wis sampean iku memahami bahwa betapa besar karunia nikmat Allah sing dikekno ambek kula sampean, sing kula sampean gak tau njaluk, ya gak tau nglakoni apa-apa. Wis dikek ya Allah. Sik gak iso ae kan nyangka apik kan Gusti Allah kaya ngoten. Kalau kita sudah memahami bahwa Allah tanpa kita minta, kemudian Allah memberi. Tanpa kita mengharapkan, tapi Allah sudah memberi. Sik kula sampeyan sik gak iso nyangka apik nang Gusti Allah, ya berarti itu salik. Kemudian makalah selanjutnya, al-ajbu kullul ajabi mimman yahrabu mimma lan fikaka lahu anhu wa yatruku ma la baqa'a lahu ma'ahu fa inna ma la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya, dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta adalah mata hati yang di dalam dada. Makalah 50 keajaiban ini, yang dimaksud dengan keajaiban yaitu seorang arif. Syekh Ibnu Athaillah ini adalah seorang arif billah, seorang yang sudah makomnya fana dan bahkan makomnya kepada hakul basirah. Beliau mengatakan heran, delok wong iki bodoh nemen nang Gusti Allah itu. Tapi apa kok ngedo melayu ngado? Mestine bodoh ya nyedek. Oh. Aku heran jarine Syekh Ibnu Athaillah. Lek dikai contoh ngeten. Ketika kula sampean dalam tubuh ini yang sangat dibutuhkan adalah air. Sing nemen dibutuhno banyu. Marungono sampean ero di kono sumber air yang bersih sebagai kebutuhan diri kita. Aku lek gak ngombe iso mati. Aku lek gak ngombe iki mungkin bisa hancur atau bisa yang lain. Berarti saya ini butuh dengan air itu. Wis ero banyu kono-kono, gak tambah cedhek tambah melayu. Kira-kira heran apa gak sampean? Heran. Iku lek banyu. Pandangane wong awam. Lek pandangane wong arif tentang kedekatan kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, wis weruh kabeh iki sing ngekeki Gusti Allah. Sing nguripno Gusti Allah, sing kei nikmat Gusti Allah, ngkei rezeki Gusti Allah, sing nglampetno Gusti Allah, yang melindungi Gusti Allah. Bila kita sakit yang menyembuhkan Allah, semuanya Allah. Berarti Allah ada tempat di kebutuhan kita. Sampeyan kula ngapain butuh lang Allah. Apa kok melayu nang Gusti Allah? Kok gak gelem nyedek nang Gusti Allah. Sak temene lek kula sampeyan melayu ku, yang buta itu bukan mata kepala ini, tapi yang buta adalah mata hati di dalam dada. Paham ya? Niku yang sakit kula sampeyan untung-untung napa disampaikan satu mustaqim dan sedikit kula sampaikan bermanfaat kan kula masyaallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.